Kembali lagi di 30 hari bercerita, mengenal cendekiawan muslim, inspirasi dunia. Halo adik-adik Salih dan Salihah. Kali ini kita akan bercerita tentang Al-Ghazali, filsuf muslim. Adik-adik Salih dan Salihah, tahukah kalian tokoh yang akan kita ulas kali ini adalah orang yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Sampai-sampai Imam Al-Haramain menjulukinya sebagai lautan yang tak bertepi karena ilmunya yang banyak sekali. Siapakah dia? Tutut. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Di dunia barat, beliau dijuluki sebagai Al-Ghazal. Al-Ghazali sebagai ahli fikir, ahli filsafat Islam, dan seorang sufi. Beliau lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ayahnya seorang pemintal bulu kambing dan dijualnya ke pasar-pasar. Meski hidup dalam keadaan miskin, beliau sangat ingin anaknya dididik menjadi ahli tasawuf yang hebat. Karena mengetahui jika Al-Ghazali kecil adalah anak yang cerdas. Sebelum meninggal dunia, ayahnya berpesan kepada sahabatnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, "Wahai sahabatku, asuhlah anakku dan didik Al-Ghazali dengan baik." Dan pada akhirnya, Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dari beberapa orang yang berilmu, termasuk pada Imam Abi Nasr Al-Ismail di negeri Jordan, juga pada Imam Al-Haramain di Naisabur. Ternyata, selain cerdas otaknya, Al-Ghazali kecil juga memiliki sifat-sifat mulia loh, seperti tidak mau menjadi sombong, riya, takabur, dan lainnya. Karena beliau adalah orang yang taat dalam beribadahnya, wara, bersifat zuhur, tidak berlebih-lebihan, dan selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saat Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali menuju ke Muaskar untuk berkunjung pada Perdana Menteri Nizam Al-Muluk dari pemerintahan Bani Saljuk. Ternyata Al-Ghazali disebut selayaknya ulama besar dan berilmu. Kemudian Al-Ghazali diberi kesempatan untuk mengajar pada perguruan tinggi Madrasah Nizamiyah selama 4 tahun di kota Baghdad dan diberi gelar sebagai guru besar. Adik-adik Salih dan Salihah, tahukah kalian, Al-Ghazali juga sangat tekun menulis kitab-kitab. Sekitar 72 kitab penting yang berhasil ditulisnya. Di antaranya ada kitab tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, filsafat, dan lain sebagainya. Kitab yang paling terkenal berjudul Ihya Ulum Ad-Din, membahas ilmu-ilmu agama. Selanjutnya ada Tahabbub Al-Falasifah, menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Kemudian ada Al-Munkit min Adad Dalal, yaitu menerangkan mengenai tujuan dan rahasia-rahasia ilmu. Selanjutnya ada Al-Ihtisad fi Al-I'tiqad, inti dari ilmu kalam. Ada juga
ada jawahir Al-Quran, rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Kalian ada yang tidak suka belajar? Wah, jika demikian, maka Al-Ghazali akan menasihati kalian agar suka belajar, mencintai ilmu pengetahuan, karena menurut Al-Ghazali, ilmu merupakan sumber kebutuhan bagi manusia. Karena jika manusia tidak berbekal ilmu, maka ia akan bodoh dan tidak mengetahui arah hidupnya. Lalu, ilmu apa saja yang harus kita pelajari? Tentu semua ilmu pengetahuan ya, dan jangan dilupakan ilmu-ilmu agama, karena sebagai jalan petunjuk bagi manusia agar selalu dekat dengan Allah dan mempunyai akhlak yang baik. Sekian cerita hari ini ya adik-adik salih dan salihah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cerita cendekiawan hari ini. Besok siapa lagi ya? Stay tune!